Pasca gempa 4,9 skala Richter di kota Jayapura pada Minggu pagi sampai dengan siang 2 Januari 2022, tercatat telah terjadi gempa susulan sebanyak 64 kali. Akibat gempa yang terjadi, sejumlah bangunan gedung di kota Jayapura mengalami kerusakan ringan. Dari tinjauan langsung di lapangan, Senin 2 Januari 2023, sejumlah bangunan yang rusak di pusat perbelanjaan Mall Jayapura, lebih khusus di XX1, Studio 1 hingga Studio 4. Terjadi kerusakan plafon dan sejumlah fasilitas. Selain itu, Hotel Swiss Bell Jayapura, Hotel Suni AB Pura, Rumah Sakit Profita, dan Restoran B1 mengalami kerusakan ringan. Dengan kejadian ini, pejabat wali kota Jayapura, Frans PK, menegaskan untuk seluruh fasilitas yang rusak tidak digunakan sementara waktu, sehingga adanya perbaikan dan kajian teknis untuk dapat digunakan kembali, karena menyangkut kebutuhan warga kota Jayapura. Penjabat wali kota Jayapura mengatakan, walau hanya terjadi kerusakan ringan dan tidak ada korban jiwa, pihaknya berharap seluruh warga kota Jayapura agar waspada jika terjadi gempa susulan, baik skala besar maupun kecil, sehingga masyarakat bisa lebih siap. Selain itu, dirinya meminta agar warga selalu memperhatikan sarana yang digunakan di rumah atau di tempat usaha untuk menyediakan alat-alat yang bisa minimalisir terjadinya kebakaran akibat bencana yang ditimbulkan, sehingga tidak terjadi kebakaran yang besar. Pejabat wali kota juga mengimbau kepada warga kota Jayapura agar tidak panik dengan informasi keliru adanya tsunami yang ditimbulkan dari gempa yang melanda kota Jayapura pada Minggu dini hari. Dampaknya bagi masyarakat kota Jayapura dan juga bangunan gedung rumah, ada beberapa bangunan gedung yang mengalami keretakan, yaitu di Mall Jayapura. Itu ada beberapa titik, termasuk di XX1, itu Studio 1, 2, 3, dan 4. Tadi saya sudah datang ke sana lihat, dan kerusakannya ada di plafon. Plafon rubuh dan beberapa fasilitas pendukung ada di plafon. Karena tadi saya minta tidak boleh dipakai, ditutup sementara 4 studio itu sampai dengan direnovasi kembali dan memastikan bahwa sudah aman baru dipakai, khusus untuk 4 studio. Kalau yang lain bisa digunakan. Dan juga gedung utama, juga gedung sendiri juga retak keliling. Nah, sehingga tadi saya sudah ingatkan kepada manajemen di sana untuk di kajian teknis lebih lanjut lagi supaya memastikan tentang kondisi gedung. Karena itu di situ tempat berkumpulnya banyak orang, masyarakat datang membeli, juga berekreasi di gedung Mall Jayapura ini. Lalu juga di Swiss Bell ada beberapa titik yang ada retak. Kami sudah kunjungi dan sudah mengingatkan. Juga di Profita Rumah Sakit itu di pintu lift saja. Keramiknya yang rubuh jatuh. Juga di B1, rumah makan B1, kacanya yang retak pecah, kaca di dalam rumah makan. Juga di Hotel Suni ya, AB, itu ada kaca, kemudian juga retakan ataupun juga gugur plafonnya, ada beberapa titik. Tetapi secara keseluruhan, secara umum kondisi aman, tidak ada korban jiwa, kerusakan berat pun tidak ada. Yang ada setelah kami kunjungi beberapa titik kerusakan ringan. Namun demikian, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat kota Jayapura untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadi gempa susulan. Apakah dalam skala yang kecil ataupun juga skala besar, kita ini bencana. Jadi tetap waspada. Kewaspadaannya selain selalu siaga, juga menghindari ataupun juga mengamankan fasilitas yang bisa menimbulkan kebakaran, karena bencana juga bisa menimbulkan kebakaran, korslet, lampu, listrik, macam itu. Karena itu di rumah-rumah, di gedung, betul-betul dipastikan bahwa instalasi lampu, instalasi listrik di rumah dan juga di gedung-gedung itu sudah dalam keadaan yang aman dan nyaman.
sehingga mencegah terjadinya bencana kebakaran. Nah, kemudian yang berikut juga ada isu yang beredar bahwa akan terjadi tsunami. Nah, menurut keterangan resmi dari BMKG bahwa tidak ada tsunami di Jayapura dan sekitarnya, karena titik gempa itu ada di kedalaman 10 km, ada di darat, sehingga itu tidak ada potensi terhadap tsunami. Karena itu masyarakat Kota Jayapura tetap tenang, tidak perlu terprovokasi dengan isu-isu yang beredar di masyarakat. Tanyakan informasi yang update, informasi yang resmi kepada instansi terkait, misalnya ke BMKG atau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura atau juga provinsi. Tanyakan kepada instansi resmi supaya mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan juga update. Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, Asep Akbar Khalik, mengatakan apa yang telah ditindaklanjuti pejabat Wali Kota Jayapura, dirinya mengimbau kembali kepada masyarakat harus tetap waspada dan melihat perkembangan lewat media massa, media sosial terkait aktivitas-aktivitas kebencanaan. Diungkapkan yang berkaitan dengan bencana bisa menghubungi call center di nomor telepon 081148600117, aktif selama 24 jam. Tim reaksi cepat dari BPBD Kota Jayapura akan selalu memonitoring perkembangan aktivitas yang terjadi di Kota Jayapura, terutama terkait dengan kebencanaan penanggulangan bencana. Marcelo Lopati mengabarkan.